obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Oke, halo Sobatkom dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Anissa di podcast Serba, obrolan serba ada. Dan episode kali ini seneng banget bisa menyapa Sobatkom lagi, tentunya dari episode-episode sebelumnya. Dan terima kasih buat Sobatkom di rumah yang sudah selalu setia menyaksikan podcast Serba di channel Radio Praja TV Bontang. Dan buat teman-teman yang masih mau mengakses atau menyaksikan kita lewat audiovisual, teman-teman bisa langsung download aplikasinya Radio Praja TV di Play Store teman-teman. Dan episode kali ini Serba kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan kabid dari Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dari Disduk Capil Kota Bontang. Ada Bapak Muhammad Tamrin. Ya. Selamat datang Bapak. Selamat siang, assalamualaikum. Iya, oke. Ya, terima kasih ya Pak sudah hadir di podcast Serba kali ini. Sama-sama. Ini saya manggilnya Bapak aja nggak apa-apa ya? Boleh. Iya, Bapak Tamrin ya, betul ya Ya, Pak ya. boleh. Oke, Pak. Ini kan mungkin pada siang hari ini kita akan bahas terkait aktivasi digital atau aktivasi identitas kependudukan digital. Sebenarnya mungkin kalau buat saya ini sudah tidak asing nih Pak untuk terkait aktivasi IKD ini. Tapi mungkin buat Sobatkom di rumah ini mereka masih perlu mengetahui nih sebenarnya aktivasi IKD ini apa sih dan urgensinya apa nih Pak? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan teman-teman dari Praja TV sudah mengundang kami di Disduk Capil Kota Bontang dalam rangka untuk menjelaskan apa itu identitas kependudukan digital. Nah, pada hari ini juga sebagai salah satu media bagi kami untuk menyampaikan secara luas ke masyarakat mungkin juga ya, terkait dengan pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital. Sebenarnya ini adalah merupakan program nasional yang telah dilaksanakan kurang lebih 2 tahun atau sejak tahun 2022. Oke. Kemudian dasar pelaksanaannya itu adalah Permendagri nomor 22 tahun 2019. Nah, itu adalah dasar pelaksanaannya terkait dengan penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Oke. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya berarti ini sudah berjalan 2 tahun ke belakang ini ya Pak ya untuk implementasinya. Betul. Seperti itu. Dan urgensinya sendiri apa nih Pak? Maksudnya kenapa sih kita nih harus beralih nih ke apa namanya tadi IKD ya? Ya. Iya. Jadi seperti ini, identitas kependudukan digital ini adalah merupakan transformasi dari KTP elektronik yang biasa kita kenal dengan KTP yang merupakan bentuk blanko itu, KTP elektronik menuju KTP digital atau identitas kependudukan digital atau digital ID. Nah, ini banyak sekali manfaat yang akan didapatkan masyarakat ketika sudah memiliki identitas kependudukan digital. Nah, saat ini kami tengah melakukan proses aktivasi kepada seluruh masyarakat wilayah Kota Bontang, namun memang secara bertahap karena memang untuk proses aktivasinya ini saat ini belum bisa kita lakukan secara mandiri ya. Artinya masih harus masyarakat datang ke kantor Disduk Capil jadi untuk melakukan aktivasi. Masyarakat masih perlu datang langsung ke kantor Duk Capil ya Pak ya untuk melakukan aktivasi. Betul. Oke, sejauh ini Pak kalau capaiannya di Bontang sendiri nih bagaimana? Apakah sudah mencakup standar atau masih perlu digenjot lagi nih untuk aktivasi ini? Memang saat ini karena ini suatu hal yang baru ya bagi masyarakat Kota Bontang. Sejak tahun 2022 itu kita sudah mulai melakukan aktivasi secara bertahap sambil kita melakukan sosialisasi, baik itu sosialisasi kami langsung kepada masyarakat yang ada di kelurahan, kemudian juga kami melakukan sosialisasi di berbagai media termasuk media sosial juga mungkin ya, media elektronik juga kita sudah lakukan. Namun memang ada beberapa kendala yang kita hadapi dalam melakukan aktivasi ini. Salah satunya itu tadi, masyarakat belum bisa aktivasi secara mandiri, tapi harus datang langsung ke Disduk Capil atau harus bertemu langsung dengan petugas operator kami. Nah, untuk sampai dengan saat ini di tahun 2024 akhir
itu kemarin sudah dari keseluruhan yang sudah kami lakukan aktivasi identitas kependudukan digital itu baru menyentuh di angka 5% dari jumlah penduduk yang wajib KTP itu sebanyak 134.000 jiwa. Berarti masih capaiannya masih sebesar 5% ya Pak ya? Baru sekitar 5%. Nah, sehingga kami harus lebih bekerja keras lagi untuk melakukan aktivasi, membuat langkah-langkah inovatif ya, supaya nanti lebih banyak lagi yang datang. Jadi ada beberapa hal yang sudah kami lakukan seperti kegiatan-kegiatan jemput bola langsung kepada masyarakat di tempat-tempat keramaian yang kita kunjungi, seperti expo, kemudian tempat-tempat keramaian seperti Car Free Day atau mungkin Sunday Market, itu sudah kita kunjungi dalam rangka untuk mempercepat proses aktivasi. Sehingga kami tidak menunggu di kantor, kami juga terjun langsung bersama teman-teman kecamatan, kelurahan juga sudah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu lagi repot-repot untuk datang. Jadi yang kami lakukan saat ini adalah melakukan pendekatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat di dalam melakukan aktivasi tidak perlu lagi datang ke kantor Dukcapil, karena kami dengan beberapa tim juga sudah melakukan program kegiatan jemput bola. Selain itu juga beberapa inovasi layanan juga kami lakukan dalam rangka untuk mempercepat proses aktivasi tersebut. Salah satunya adalah melakukan kewajiban aktivasi kepada masyarakat yang datang ke kantor kami, kantor Dukcapil atau di MPP, ada kewajiban untuk terlebih dahulu melakukan aktivasi IKD sebelum mereka melakukan layanan admin duk lainnya, seperti itu. Jadi itu salah satu syarat ya Pak. Jadi ada kewajiban bagi masyarakat. Sehingga mereka juga selain mendapatkan dokumen kependudukan, mereka juga sudah teraktivasi IKD seperti itu. Jadi sebelum mereka melaksanakan tujuannya nih, misalnya mau ganti KK atau mengurus berkas lainnya, mereka ditanya dulu nih sama petugas, sudah aktivasi ke Ibu, Bapak gitu ya. Sehingga kalau mereka belum melaksanakan aktivasi, kita langsung aktivasi di tempat. Seperti itu. Ya, terus tadi terkait yang jemput bola ini kan berarti memang butuh tenaga lebih ya Pak dari teman-teman di Dukcapil berkolaborasi dengan teman-teman di kecamatan dan di kelurahan, dan sejauh ini sudah sering sekali dilakukan atau mungkin ada jadwal rutinnya Pak? Betul sekali, kami sudah melakukan jemput bola, bahkan kami di luar jam kerja pun sudah kami lakukan. Hari Sabtu Minggu pun kami turun, walaupun itu hari libur, kami tetap turun melayani sampai ke tempat-tempat keramaian seperti mall yang ada di Bontang juga kita sudah sasar. Kemudian kami juga sudah berkunjung ke perusahaan-perusahaan, sekolah-sekolah. Jadi seperti itu. Jadi menyasar seluruh tempat ya Pak? Betul sekali. Kami akan mengunjungi tempat-tempat yang memang di mana masyarakat itu agak kesulitan untuk melakukan aktivasi karena mungkin karena faktor bekerja, mungkin sekolah, seperti anak-anak yang sudah SMA. Yang sudah 17 tahun dan punya KTP ya Pak. Ya, karena memang salah satu persyaratan untuk aktivasi IKD ini adalah sudah melakukan perekaman KTP elektronik seperti itu. Sudah melakukan perekaman KTP elektronik walaupun mungkin belum 17 tahun gitu Pak, atau gimana? Untuk perekaman KTP elektronik itu persyaratannya sudah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah atau pernah menikah. Jadi perekaman KTP elektronik itu tidak bisa dilakukan sebelum umur 17 tahun. Betul sekali. Jadi syaratnya itu teman-teman Sobatkom yang sudah 17 tahun dan sudah menikah. Nah, itu punya boleh untuk melakukan perekaman KTP dan langsung dilanjutkan aktivasi IKD itu tadi ya Pak ya. Terus tadi kalau Bapak bilang kita beralih nih transformasi dari KTP yang kita pegang nih ada wujudnya ke KTP digital. Nah, itu sebenarnya apa sih Pak yang membedakan nih nanti ketika kita sudah aktivasi sama kita masih punya KTP yang fisik nih? Pembedanya apa tuh nanti? Ke depan itu ketika kita nanti sudah kerjasama dengan semua tempat-tempat pelayanan publik, itu semua identitas kependudukan digital bisa dimanfaatkan, sehingga tidak perlu lagi kita menggunakan KTP elektronik yang berupa belangko itu, karena IKD ini nanti akan bisa digunakan sebagai
pengganti KTP elektronik, atau nanti tidak perlu lagi dari pihak pelayanan publik untuk minta fotokopi KTP sebagai persyaratan. Jadi tidak ada lagi nih nanti syaratnya FC KTP 2 lembar gitu, nggak perlu lagi ya Pak ya? Masyarakat nanti tinggal membuka aplikasi IKD yang ada di smartphone masing-masing, dan nanti bisa dibuka, nanti di situ akan muncul QR code untuk di-scan oleh pihak petugas yang ada di pelayanan publik. Jadi sangat memudahkan sekali kepada masyarakat. Jadi tidak perlu lagi nanti ada yang ketinggalan KTP dan dengan adanya IKD yang ada dalam smartphone, nanti semua akan memudahkan. Termasuk saat ini di dalam aplikasi identitas kependudukan digital itu sudah ada fitur-fitur untuk pengajuan pelayanan. Sehingga masyarakat itu ketika akan mengajukan pelayanan secara online, itu sudah bisa diakses melalui IKD. Jadi nanti ke depannya memang layanan-layanan yang kita butuhkan itu sudah terakomodir di IKD itu ya Pak? Betul sekali. Jadi saat ini sudah ada 11 jenis pelayanan yang sudah ada di dalam aplikasi IKD. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi nanti datang, tinggal membuka aplikasi, di sana sudah bisa melakukan pengajuan pelayanan dokumen pendudukan seperti cetak KK, kemudian pengajuan akte kelahiran, akte kematian, perubahan elemen data kependudukan pada KK dan KTP, kemudian pengajuan KIA dan sebagainya. Jadi layanan-layanan itu tadi sudah termasuk di dalam IKD dan kita bisa saat ini pun sudah bisa ya Pak ya berarti. Betul sekali, sudah bisa. Layanan itu kita ajukan lewat aplikasi IKD tersebut. Betul ya. Sekali. Berarti Dukcapil ini sudah mulai melayani ya Pak ya, maksudnya melayani masyarakat-masyarakat yang bisa memproses layanannya lewat IKD itu tadi. Betul sekali. Sehingga masyarakat saat ini sudah kita berikan pilihan untuk melakukan layanan. Bisa datang langsung ke kantor Dukcapil atau juga sudah kita siapkan kanal untuk pelayanan online-nya, yaitu melalui aplikasi identitas kependudukan digital. Tapi sejauh ini nih Pak, dalam prosesnya Dukcapil untuk melakukan aktivasi terhadap masyarakat, ada nggak sih Pak kendala-kendala yang mungkin kendala sepele nih, masyarakat justru bertanya, emang kita kenapa nih harus aktivasi, atau bahkan ada yang nggak mau gitu Pak, tidak berkenan lah bahasanya. Ada nggak Pak sejauh ini? Ya memang ada beberapa yang kita temukan hal-hal tersebut di dalam pelayanan kami secara langsung di masyarakat, karena memang masyarakat menganggap IKD ini belum penting. Kenapa dianggap belum penting? Karena memang pelayanan publik kita saat ini memang belum mensyaratkan untuk itu. Makanya kami ke depan berharap pemerintah pusat itu sudah memberikan informasi kepada pelayanan-pelayanan publik yang ada di daerah, agar nanti IKD itu betul-betul menjadi salah satu persyaratan untuk masyarakat dalam melakukan pelayanan publik seperti itu. Jadi memang masyarakat mungkin masih ada yang menolak atau mungkin nggak mau atau malah bertanya buat apa sih kita aktivasi karena belum merasakan manfaatnya ya Pak ya. Betul. Dan mungkin kedepannya harapannya dari pusat, pemerintah pusat pun harusnya mulai memberlakukan secara nasional. Secara nasional ini untuk orang-orang nih kalau sebagai syarat nih harus aktivasi dulu nih agar seluruh layanan bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya Pak ya. Betul sekali seperti itu. Ya, mungkin Pak Tamrin kita break sebentar ya Pak ya. Boleh. Sambil menunggu, teman-teman jangan lupa tetap stay di podcast Oserba setelah informasi yang berikut ini. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Hai Sobatkom, kembali lagi masih bersama saya Anissa di podcast Oserba, obrolan serba ada. Nah, kita masih bersama Pak Tamrin ya Pak ya, membahas terkait aktivasi IKD. Tadi sudah disebutkan apa saja IKD ini apa sih sebenarnya dan juga urgensinya beserta manfaat-manfaatnya. Nah, kalau boleh dibahas sedikit lagi nih Pak, sebenarnya manfaat yang paling relate mungkin atau manfaat yang paling bisa dirasakan masyarakat ketika masyarakat ini sudah melakukan aktivasi IKD nih. Apa tuh Pak manfaatnya? Tadi juga sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa memang salah satunya yang paling penting itu adalah mempermudah nantinya masyarakat dalam
hal pelayanan publik. Ketika mereka melakukan pelayanan publik, baik itu di perbankan, mungkin kemudian di pajak atau BPJS, itu semuanya nanti akan menggunakan IKD. Jadi KTP elektronik itu sudah mungkin akan kita tinggalkan secara perlahan-lahan, kemudian kita masuk ke era digital yaitu IKD. Kemudian selain itu juga nanti manfaat yang paling kita rasakan nanti adalah ketika kita akan mengetahui data-data pendudukan keluarga kita. Nah, di dalam IKD ini semua data kependudukan baik suami, istri atau anak-anak kita semuanya sudah tercantum di dalam IKD tersebut. Sehingga kita tinggal membuka fitur-fitur nanti apa yang kita inginkan seperti kartu keluarga, kartu KIA anak, semuanya ada di sana. Seperti itu. Jadi udah terintegrasi semua ya Pak ya? Betul sekali, sudah terintegrasi sehingga sangat memudahkan sekali. Oke, jadi memang misalnya pun ternyata kakak kita ketinggalan di rumah atau kita bingung kakak ayah kita berapa, ibu kita berapa, kita bisa langsung lihat di IKD itu Betul ya Pak sekali, ya? karena di dalam IKD semua fitur sudah ada, termasuk data-data kependudukan yang kita miliki. Oke. Jadi memang diharapkan ke depannya pelayanan itu tidak perlu lagi ya Pak fotokopi KTP, fotokopi KK gitu ya Pak ya? Betul sekali, nanti tinggal kita scan QR code. Karena di sana nanti ada siapkan barcode untuk di pelayanan publik nanti petugasnya tidak perlu lagi minta fotokopi KTP seperti saat ini yang kita rasakan agak sulit. Nanti ketika sudah berlaku identitas kependudukan digital semua akan menjadi mudah. Iya, berarti dengan hadirnya IKD ini memang tujuannya memudahkan kita ya Pak ya untuk melakukan pelayanan, dan juga dari pemerintah juga jadi mudah untuk memberikan pelayanan tersebut. Ya, bahkan sekarang sudah salah satu perbankan kita itu sudah terintegrasi dengan identitas kependudukan digital. Gitu. Sebagai contoh, Bank BNI itu yang mempunyai program Wonder, nah itu sudah terintegrasi ke identitas kependudukan digital. Luar biasa. Iya. Jadi memang mulai ya Pak ya, mulai sistem ini terintegrasi semua dengan IKD, tapi secara perlahan memangnya. Oke. Nah, ini kan bicara tentang lagi-lagi aplikasi digital ya Pak ya, dan yang kita masukkan ke aplikasi ini data kita, data pribadi. Secara keamanan ini seperti apa Pak? Apakah aman nih identitas kita masuk ke dalam aplikasi itu, dan apakah tidak ada potensi-potensi yang membahayakan, mengingat sekarang kriminal cyber nih kita ada di mana-mana lah Pak ya? Gimana tuh Pak? Mengingat ini adalah program nasional diberlakukan secara nasional, memang untuk security IKD ini memang sangat sudah dipertimbangkan matang-matang oleh tim pakar IT dari pusat, sehingga mereka sudah mulai beberapa tahun yang lalu sebelum di launchingnya IKD ini mereka sudah betul-betul mematangkan terutama terkait dengan keamanan data di dalam penggunaan IKD ini. Nah, salah satu contoh untuk keamanan datanya ini adalah adanya PIN, penggunaan PIN dalam mengakses IKD ini. Jadi setiap kita akan masuk ke dalam IKD ini selalu memasukkan PIN sebanyak 6 angka. PIN yang terdaftar ya Pak ya? Betul sekali, PIN yang terdaftar, sehingga ketika nanti masyarakat atau warga yang ingin membuka data kita itu akan kesulitan karena terlindungi oleh PIN tadi. Selain itu juga untuk aktivasi IKD ini juga file-file data yang muncul itu tidak bisa dilakukan screenshot. Seperti itu. Jadi ketika kita akses IKD itu tidak bisa ada fitur screenshot ya Pak ya? Betul sekali. Kita sudah berapa kali uji coba, itu salah satunya untuk keamanannya adalah tidak bisa dilakukan foto screenshot seperti itu. Nah itu memang penting banget Pak, karena memang ya ada juga beberapa aplikasi yang sudah menerapkan itu, dan ya sangat membantu lah Pak, karena kan kita sekarang omongan tuh nggak bisa dipegang Pak, tapi di screenshot. Betul sekali. Iya, jadi memang mode screenshot ini kadang bisa jadi positif juga negatif ya Pak ya. Kalau untuk case-nya aplikasi IKD ini memang sudah dipertimbangkan dengan baik ya Pak secara keamanannya oleh tim IT dari pusat. Nah, mengingat soal keamanan nih Pak, akhir-akhir ini kita sedang marak nih diberitakan tentang aktivasi IKD
tapi itu ternyata penipuan, Pak. Nah, itu kebetulan saya juga orang di rumah tuh sempat ngalamin, Pak, tapi untungnya tidak gegabah, jadi alhamdulillah tidak sempat kena tipu ya, Pak, cuma hampir. Nah, itu gimana tuh, Pak? Itu penipuan ini kabarnya se-Indonesia banget nih, Pak. Iya, betul gimana sekali. itu, Pak? Jadi ini juga merupakan hal yang sangat penting yang kami sampaikan kepada masyarakat luas melalui media yang kita laksanakan pada hari ini. Kami berharap masyarakat sudah memahami bagaimana sebenarnya tata cara untuk melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwa aktivasi identitas kependudukan digital ini belum bisa dilakukan secara mandiri, sehingga harus datang ke kantor Disdukcapil atau ke kantor kecamatan atau di MPP. Seperti itu. Jadi untuk aktivasi ini kami dari Disdukcapil itu tidak ada membuka layanan melalui layanan online. Baik itu layanan melalui telepon maupun WhatsApp. Sebagaimana yang dilakukan maraknya penipuan akhir-akhir ini, kami juga banyak sekali menerima laporan-laporan dari masyarakat, baik itu melalui pengaduan secara resmi kami di kantor Disdukcapil maupun pengaduan secara langsung masyarakat. Jadi memang di 3 bulan terakhir ini banyak sekali laporan yang kami terima terkait dengan penipuan untuk melakukan aktivasi IKD melalui telepon atau WA seperti itu. Dan ini memang tidak hanya terjadi di Bontang ya, di daerah lain pun demikian ya, sangat marak sekali sehingga baru kemarin ya kami dari Disdukcapil seluruh Indonesia dikumpulkan melalui Zoom itu khusus untuk membahas terkait dengan maraknya aksi penipuan melalui aktivasi IKD ini. Iya, jadi memang maraknya ini se-Indonesia ya, Pak ya, bukan hanya di Bontang saja. Jadi memang dari kita, dari pemerintah sudah mengingatkan ya, Pak ya, terus menghimbau, dan dari masyarakat juga harusnya bisa lebih selektif nih. Harus lebih waspada lagi ketika suatu saat ada seseorang yang melakukan telepon atau WA yang mengatasnamakan untuk melakukan aktivasi IKD. Jadi sekali lagi kami himbau melalui media kita saat ini, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak silakan mengabaikan saja ketika ada ajakan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengajak untuk melakukan aktivasi IKD baik melalui telepon maupun melalui WA. Karena memang proses aktivasi IKD ini memang harus langsung datang bertemu dengan petugas operator kami untuk melakukan aktivasi seperti itu. Jadi tidak mungkin kami melakukan aktivasi IKD ini melalui telepon atau WA. Itu harapan kami kepada masyarakat. Kalaupun nanti ada hal-hal demikian, segera konfirmasi terlebih dahulu kepada kami. Dilaporkan ya, Pak ya. Betul. Betul. Karena apa? Karena memang aktivasi IKD ini dilakukan secara langsung karena memang kami dari Disdukcapil atau operator itu ingin memastikan apakah yang datang untuk melakukan aktivasi adalah benar-benar yang bersangkutan. Seperti itu. Ini semata-mata hanya untuk menjaga keamanan data dari penduduk itu sendiri. Betul. Jangan sampai kalau misalnya mungkin ini sebagai dari Disdukcapil sebagai metode antisipasi ya, Pak ya, jangan sampai ketika aktivasi ini dilakukan lewat online ternyata yang bersangkutan bukan yang pemilik datanya gitu. Betul ya, Pak sekali. Ya. Jadi memang Sobat Kom perlu diketahui dan ini jadi himbauan buat bersama. Jadi jangan sampai ketipu nih, harus waspada tetap ketika ada layanan masuk secara online baik via telepon, WhatsApp atau mungkin Facebook. Nah, itu jangan sampai tertipu ya. Itu sudah jelas penipuan, karena saat ini Dukcapil Bontang hanya melakukan aktivasi lewat tatap muka atau secara mungkin atau mungkin jemput bola di tempat-tempat tertentu seperti itu ya, Pak ya. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat mungkin melalui kelurahan-kelurahan jika memang ada diperlukan untuk aktivasi IKD secara massal bagi warganya masing-masing di kelurahan, kami di Disdukcapil bersama tim kecamatan, kelurahan siap untuk datang ke lokasi. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor, kami yang akan datang ke
kelurahan-kelurahan atau kelurahan, kecamatan. iya. Oke. Sepanjang itu dari kelurahan dan kecamatan bisa mengumpulkan warga masyarakatnya untuk kita lakukan secara massal program aktivasi IKD ini, sehingga masyarakat sangat mudah. Artinya kami mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Iya, jadi satu langkah lebih dekat bersama Disduk Capil, asik. Oke, ya Pak. Jadi tadi kita sudah bahas tentang ya maraknya ini ya, dan sebagai bentuk kewaspadaan kita juga sebagai dari pemerintah dan juga masyarakat untuk tidak cepat gegabah sampai akhirnya tertipu dengan layanan aktivasi yang seperti ini. Iya, gitu. betul sekali, Mbak. Karena memang penipuan ini memang arahnya sudah ke rekening. Iya. Ada beberapa masyarakat yang melaporkan bahwa Saldonya kesedot saldo gitu ya Pak. berkurang. Jadi Oke. arahnya memang sudah ke sana. Betul. Ketika si orang yang tidak bertanggung jawab ini atau penipu ini memberikan link Iya. kepada warga yang dia hubungi, dan ketika masyarakat itu langsung masuk ke dalam link itu, maka seluruh data-data kependudukan sudah diambil alih oleh Bocor ya Pak ya, bocor tadi. sehingga Jadi, menyebabkan rekeningnya jadi betul berkurang sekali. gitu ya. Maka sekali lagi kita harapkan masyarakat harus berhati-hati, Betul. tidak gampang dan tidak mudah untuk memberikan data-data kependudukan kepada orang yang tidak dikenal. Iya, Seperti apalagi itu. mencet-mencet link sembarang ya Pak ya. Betul sekali. Jangan sampai ketika ada link berupa link apapun itu ya dari orang yang tidak dikenal, jangan langsung klik ya Pak ya. Oke. Nah Pak, ini tadi kalau misalnya kita sudah bahas tentang IKD dan juga tentang himbauan penipuan yang marak terjadi itu, nah ini mungkin bisa sedikit dikasih tutorial nih Pak, secara umum gimana sih langkah-langkah untuk aktivasi IKD ini secara umum Pak? Ya, untuk langkah-langkah aktivasi IKD ini sebenarnya sudah banyak ya, baik kita lihat di YouTube juga sudah banyak, sehingga masyarakat sebenarnya bisa lebih jelas untuk menyaksikan di video yang ditampilkan, dan itu pun sudah resmi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil. Jadi yang pertama-tama untuk melakukan aktivasi identitas kependudukan digital ini, yang pertama adalah kita harus mendownload aplikasi identitas kependudukan digital, baik itu melalui Play Store maupun App Store. Nah, ketika sudah kita download, kita bisa masuk dan kita harus melakukan aktivasi dengan mengisi data-data yang diminta seperti NIK, kemudian nomor HP, kemudian email. Nah, itu yang terpenting. Setelah kita mengisi data tersebut, kemudian kita akan melakukan swafoto ya. Verifikasi wajah ya Pak ya. Betul, dalam rangka untuk melakukan verifikasi wajah, apakah wajah yang melakukan aktivasi IKD ini sudah sesuai dengan orang yang melakukan perekaman KTP di awal, seperti itu. Berarti nggak boleh gaya bebas ya Pak ya? Nggak boleh gaya bebas? Ya, betul sekali, karena memang ini betul-betul untuk melihat orangnya benar nggak nih? autentifikasi dari masyarakat yang melakukan aktivasi tersebut. Hanya untuk mencocokkan, sehingga memang tidak bisa kita lakukan yang seperti tadi secara online. Sehingga masyarakat betul-betul kita mengetahui bahwa yang melakukan aktivasi ini adalah masyarakat yang sesuai dengan data yang diberikan, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi secara umum ya Pak ya. Mungkin untuk lebih jelasnya nih, kita punya video tutorial nih Pak. Video tutorial yang dikirim sama Dukcapil langsung terkait tentang aktivasi IKD lewat berikut ini. Ya. Oke, nah jadi ini Sobatkom di rumah, silahkan perhatikan dengan baik, dengan saksama tutorial aktivasi IKD, dan teman-teman nanti bisa langsung datang ke Dukcapil atau operator terdekat. Ya, langkah-langkah aktivasi IKD. Yang pertama, teman-teman bisa download aplikasinya di Google Play Store atau App Store teman-teman, di smartphone-nya masing-masing ya, jangan smartphone orang.
Yang kedua, teman-teman bisa masukkan NIK dan juga alamat email dan nomor handphone yang aktif ya. Jangan yang udah nggak aktif, nanti nggak bisa masuk verifikasinya. Oke. Selanjutnya yang ketiga, nah lakukan verifikasi wajah tadi untuk memverifikasi wajahnya ini benar apa untuk enggak. memastikan. Ya. Yang keempat, teman-teman bisa lakukan scan QR code di Disdukcapil. Jadi ada QR code yang tersedia, nanti teman-teman bisa langsung scan barcode-nya. Melalui operatornya ya. Ya, melalui operator. Oke, selanjutnya yang kelima adalah ya, cek email dari Siak Terpusat IKD, Identitas Digital Kependudukan. Nanti teman-teman bisa klik langsung verifikasi. Dan yang keenam, teman-teman bisa masukkan kode aktivasi yang diterima dari email dan juga captcha-nya. Ya, dan yang ketujuh, teman-teman bisa buka aplikasi IKD dan masukkan PIN sesuai kode aktivasi yang sudah diterima di dalam email. Oke, selanjutnya tadi itu yang ketujuh, teman-teman bisa langsung masukkan kode PIN-nya yang ada masuk di emailnya teman-teman. Oke, itu dia tadi untuk proses aktivasi IKD ya Pak ya. Tentunya sekali lagi aktivasi itu dibantu Betul oleh sekali, sangat mudah. Ya. Nanti teman-teman operator, petugas kami akan membantu sampai dengan terbuka aplikasi IKD. Nanti di dalamnya nanti bisa dilihat berbagai fitur, termasuk tadi salah satu fiturnya itu adalah pengajuan layanan secara online. Ya. Jadi memudahkan masyarakat sambil dari kantor, dari rumah itu bisa mengajukan permohonan dokumen kependudukan. Ya, tidak perlu lagi datang antri ke kantor Betul. Dukcapil. Betul Pak, Seperti apalagi yang misalnya mungkin punya kesibukan, sedang bekerja, mengurus anak, jadi bisa melakukan pengajuan layanan ini dari mana saja ya Pak ya dengan aktivasi IKD ini. Ya. Oke. Dan nanti hasilnya juga setelah pengajuan pelayanan itu, hasil dokumennya juga tidak perlu diambil di kantor Dukcapil kami, tapi cukup nanti kami kirimkan melalui email dengan format PDF. Seperti kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, itu semuanya nanti tidak perlu datang ke kantor Dukcapil untuk diambil. Nanti akan kami kirimkan melalui email dengan format PDF. Sehingga sangat memudahkan. Jadi sekarang ini tidak perlu datang untuk tatap muka lagi. Iya, jadi semua filenya pun, berkasnya pun akan dikirim via PDF ya Pak ya. Betul sekali. Oke, jadi dan pastikan juga berarti Pak emailnya teman-teman yang terdaftar itu tidak penuh. Ya, dan emailnya pun harus email yang aktif. Betul, email aktif dan juga tidak penuh, karena kalau emailnya penuh juga nanti nggak bisa masuk nih email dari Dukcapil untuk mengirimkan berkasnya teman-teman gitu ya Pak ya. Nanti kami akan memberikan notifikasi ketika dokumen kependudukan itu sudah masuk ke dalam email, nanti kita berikan notifikasi. Kecuali itu tadi ya, jangan sampai penuh emailnya dan emailnya sudah tidak aktif. Iya, oke. Baik Pak Tamrin, terima kasih banyak sudah mau sharing terkait aktivasi IKD ya Pak ya. Semoga capaian di Bontang dan juga sebagai edukasi juga buat masyarakat untuk bisa melakukan aktivasi IKD untuk kemudahan layanan ke depannya ya Pak ya. Ya, terima kasih. Kami juga menyampaikan terima kasih atas undangannya untuk bersosialisasi kepada masyarakat terkait salah satu program Disdukcapil, yaitu aktivasi identitas kependudukan digital atau Digital ID. Jadi harapan kami ke depan juga mungkin ini tidak terakhir ya kami diundang, juga mungkin nanti kedepannya kami ada bisa lagi, menyampaikan program-program atau inovasi-inovasi kami yang lainnya. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Tamrin. Ya, terima kasih. Oke, jadi Sobatkom dan seluruh masyarakat Kota Bontang dimanapun kalian berada, jangan lupa permudah layanan kalian dengan aktivasi IKD. Saya Anissa Hasifah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.